Saya sebenarnya orang yang sudah memberi atau belum memberi. Kelompok yang pertama, saudara, ada orang yang memberi karena kewajiban. Ada juga yang memberi untuk pencitraan. Ada yang memberi sebagai tanda terima kasih. Ada juga yang memberi sebagai tanda syukur. Ada juga yang memberi supaya bebas. Yang terakhir, kita memberi sebagai tanda kemurahan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pengasih dan penyayang, di kesempatan pagi hari ini dalam persekutuan umat percaya ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sungguh Engkau tahu Tuhan, siapakah kami ini yang oleh karena keterbatasan kami pasti kami tidak mampu untuk memahami kehendak-Mu. Tolonglah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya waktu di mana kami akan belajar dari firman Tuhan, sungguh kami dikuatkan, sungguh kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan, dan kemudian kami melakukan itu dalam hidup kami tiap hari. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai sejahtera-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, minggu hari ini tema yang ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah mengasihi sesama, bermurah hati kepadanya. Pembacaannya terambil dari surat 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka minta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Sekali lagi shalom.
Tema tentang pelayanan kasih. Kalau kita omong pelayanan kasih, itu sangat berkaitan dengan memberi. Catatan tema ini adalah kalau kita mengasihi sesama, bermurah hatilah kepada mereka. Kalau kita mengasihi sesama, berilah sesuatu kepada mereka. Nah sekarang, pasti ketika saya mengucapkan dua kalimat pertama ini, saudara sementara berpikir, saya sebenarnya orang yang sudah memberi atau belum memberi. Mari kita mendiagnosanya lebih duluan. Saya coba mencatat beberapa hal tentang memberi. Kira-kira kita ada di kelompok mana? Kelompok yang pertama saudara, ada orang yang memberi karena kewajiban. Ada yang memberi itu karena kewajiban. Seperti yuran, seperti tanggungan wajib. Ya kita berkomitmen untuk memberi. Kadang-kadang kita sedikit terpaksa. Kadang-kadang kalau sudah dekat tanggal harus memberi dan tiba-tiba uang belum ada, itu rasa karmana kok. Itu kalau kita memberi karena kewajiban. Ada juga yang memberi untuk pencitraan. Dia memberi untuk pencitraan. Supaya orang tahu bahwa ini orang baik sekali ini. Ini paling baik. Orang yang memberi karena pencitraan atau untuk pencitraan, selalu saja ada hal-hal yang berurusan dengan kepentingan dirinya. Dia mengusahakan sesuatu untuk dirinya. Itu kira-kira yang kedua. Yang ketiga, ada yang memberi sebagai tanda terima kasih. Ada yang memberi sebagai tanda terima kasih. Jadi karena orang sudah beri kepada kita, ya kasih di orang sesuatu sebagai tanda terima kasih. Jadi kalau tidak beri, ya saya tidak kasih juga. Kita ke barter begitu. Jadi kalau kasih saya garam, besok-besok saya kasih gula, tanda terima kasih. Ada juga yang memberi sebagai tanda syukur. Susah atau berkelimpahan, ada atau tidak ada, tapi kita sadar bahwa kita diberkati, kita mensyukurinya, kita kasih kepada Tuhan. Ada juga yang memberi supaya bebas. Ada yang memberi supaya bebas. Jadi kalau dia dapat hukuman apa begitu lebih, atau kok kasih sedikit dulu, kasih sedikit supaya yang ditanggungkan kepada saya bebas. Kadang-kadang saya suka pakai contoh, daripada kita punya kulkas bau, lebih baik suruh orang kau datang ambil itu buah dong itu. Terlalu banyak kok, daripada bau di saya rumah, lebih baik bau di kau rumah. Nah, memberi supaya bebas. Yang terakhir, kita memberi sebagai tanda kemurahan hati. Sesuai tema ini. Memberi sebagai tanda kemurahan hati. Ini kita memberi dengan kasih. Dalam hal inilah orang memberi seperti untuk dirinya sendiri. Dia mau kasih orang. Sebagaimana dia tahu bahwa dia punya diri ini membutuhkan yang ini, pasti orang lain pun butuh, dia akan berikan. Ketika dia memberi dengan kasih, dia sadar benar bahwa kalau saya sendiri membutuhkan yang terbaik, maka saya yang ada terbaik itu pada saya, itulah yang akan saya berikan. Itu sudah melibatkan bukan sekedar kemurahan hati saja, tapi kasih yang berkelimpahan. Memberi kepada orang lain seperti dia memberi kepada diri sendiri. Pembacaan hari ini cukup panjang. Memang urayanya panjang sekali, tapi coba secara cepat saya ingin sampaikan. Rasul Paulus itu mengajak jemaat-jemaat untuk memberi perhatian kepada jemaat induk mereka di Yerusalem. Jemaat di Yerusalem itu miskin. Itu jemaat induk yang berkekurangan. Orang-orang kudus yang hidup di situ itu ternyata mereka kurang, tidak berkecukupan. Dan sekarang Paulus mengajak jemaat-jemaat, mari kita taruh perhatian dulu buat orang lain. Yang menarik saudara-saudara adalah Paulus memakai contoh jemaat di Makedonia yang telah memberi. Filipi, Tesalonika, Berea, dan beberapa jemaat lain di wilayah itu. Mereka memberi.
Siapa mereka? Paulus sadar benar bahwa orang-orang di Makedonia itu orang-orang susah. Orang-orang yang tidak berkelimpahan. Mereka sulit sekali. Namun mereka juga mau memberi kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Mereka bahkan memberi sangat banyak menurut pembacaan tadi. Sudah miskin lagi, beri sangat banyak. Woi Pak, cek Bapak, jangan sampai makan puji. Tidak ada yang banyak, tapi sudah kasih di orang. Sebentar kita susah juga tidak apa-apa. Tapi tidak. Mereka memberi dengan murah hati. Pembacaan tadi bilang mereka memberi seolah-olah mereka kaya. Tetapi bukan untuk mereka. Mereka datang dengan kerelaan sendiri. Saudara-saudara, pemberian mereka bukan hanya saja kepada Tuhan. Datang sebagai sebuah ungkapan syukur. Tetapi juga kepada orang-orang kudus. Saudara-saudara, berdasarkan inilah Paulus kasih tahu jemaat-jemaat di Korintus. Lihat saja itu. Yang susah. Yang tidak memiliki apa-apa. Yang di mata banyak orang mereka tidak punya apa-apa. Mereka miskin, tapi mereka memberi. Mereka kaya. Karena itu Paulus mengajak jemaat-jemaat di Korintus. Kamu sudah tahu tentang kebenaran, kamu sudah tahu, kamu kaya bahkan di dalam hal itu. Marilah untuk satu ini kamu mesti kaya. Dalam pelayanan kasih kamu harus kaya. Saudara-saudara, belum berkelimpahan bukan menjadi alasan untuk tidak memberi. Banyak orang menunggu, woi Pak saya belum bisa beri ini ke kita juga hidup ada begini. Ini. Pertanyaan paling penting nanti kaya. Saudara nanti yakin saudara akan berkelebihan? Saya kira agak susah. Karena kaya atau tidak kaya itu definisi itu. Hari ini kita pegang uang 10 juta. Kan kita berharap kalau ada satu waktu saya punya pendapatan 20 juta per bulan cukup. Yakin kalau nanti 20 juta cukup? Saya kira belum. Dulu itu ketika kami masih kos. Kan yang penting ada super mie bagi kami cukup. Mau datang ke perpustakaan cukup naik bemo kota. Tulis OS apa? OSAO, Noel Baki. Cukup. Tapi ketika ada uang sedikit kan daripada naik bemo lebih baik naik naik motor sendiri. Waktu kita beli motor kira cukup? Tidak. Karena nanti itu motor pakai ganti oli, pakai isi bensin. Jadi kok naik ini. Jadi kalau tidak ada keputusan untuk memberi dari awal, nanti ketika makin ada uang, makin tinggi dia pun kebutuhan. Pernah rasa itu toh? Saya bilang kepada banyak orang ASN, waktu honor 700.000 per bulan, habis bulan masih lebih 10.000. Setelah diangkat. Gaji 4-5 juta tambah tunjangan sana sini. Habis bulan itu bisa bendahara bawa kertas putih satu datang ke staf supotong semua. Jadi kita rasa aduh. Jadi kalau mau memberi saja. Jangan pakai alasan belum berkelimpahan. Saudara-saudara, pada perayaan Purim orang Yahudi terdapat sebuah peraturan. Betapapun miskinnya seseorang, dia harus menemukan satu orang yang lebih miskin dari dia supaya dia bisa memberikan itu sesuatu kepada orang lain. Karena itu terjadi terus menerus. Sekalipun orang miskin selalu ada padamu, tapi kita semua menjadi kaya karena satu memberi kepada yang lain. Paulus pakai contoh. Tuhan Yesus itu terlalu kaya, sangat kaya, tapi dia pakai gambaran ini. Dia rela memiskinkan dirinya. Dia rela memiskinkan diri. Meninggalkan tahtanya. Menyampingkan semuanya hanya untuk berkorban bagi manusia. Bagi saya, bagi saudara. Karena itu saudara-saudara, perlu sekali kita menaruh sebuah perasaan baik dalam perbuatan baik. Saya ulangi. Perlu sekali kita menaruh perasaan baik di dalam perbuatan baik. Dalam kalimat lain,
belum tentu perbuatan baik itu didasarkan pada perasaan yang baik. Bayangkan kalau kita punya baju satu, itu baju yang kita rasa baju terbaik dalam hidup. Pi pesta ju itu baju, pi gereja ju itu baju, pi kumpul keluarga ju itu baju, pi lipo ju itu baju. Lalu tiba-tiba ada keluarga satu datang mau pi pesta sama-sama dengan kita. Terus dia bilang, kakak, pinjam kakak pun baju dulu, ya merah itu. Kita masih pikir-pikir dia pun alasan, tiba-tiba orang tua bilang, kasih sudah. Engkau pun saudara baru pernah minta, ini kasih sudah. Kok dia hanya pakai saja toh kasih. Engkau ada apa-apa ini yang tolong, bukan engkau pun baju saudara yang. Saudara bisa rasa kalau kasih, tapi tidak didasarkan pada hati yang baik. Wih, itu saya rasa keberat. Saya membayangkan itu kita angkat ini baju, kita bilang, ame sudah. Ame kau lu puas. Lu tambah 2.000 jadi bawa sudah. Nah dia yang tidak tahu ini dia senang sekali, dia masuk di dalam cepat-cepat pakai. Orang kalau dikasih baju itu langsung ke kamar, pakai, lihat di cermin. Keluar datang tanya, baik kok? Ya, cocok. Cocok dia perut bunci itu, cocok. Jadi memang kalau untuk sebuah perbuatan baik harus ditaruh perasaan baik di situ. Kalau tidak susah. Saudara-saudara, apa yang kita pakai untuk mengukur diri kita, seringkali harus itu yang dipakai untuk mengukur orang lain. Nah, dia pun soal adalah, kalau yang kita pakai untuk ukur diri kita untuk terlalu kecil, maka ketika kita mengukur orang pun terlalu kecil. Terlalu kecil. Kalau yang kita pakai untuk mengukur diri kita itu baik, mestinya kita pakai itu juga untuk mengukur orang lain baik. Kalau yang kita pakai untuk mengukur diri kita itu yang positif, ya, tentunya untuk kita mengukur orang lain pun mesti positif. Jadi kalau kita ukur kita pun diri negatif, bisa saja kita mengukur orang lain dengan negatif. Kan ukuran-ukuran yang kita pakai ini yang biasa kita pakai untuk orang lain. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat sejumlah prinsip dalam pembacaan firman Tuhan tadi yang berkaitan dengan tema kita, mengasihi sesama, bermurah hati padanya. Bermurah hati, memberi kepadanya. Prinsip-prinsip ini saya kira menarik untuk kita renungkan, kita bawa pulang dan sedapat-dapatnya bisa kita memberi. Pertama, saudara-saudara, berilah dengan kemurahan hati. Dengan murah hati. Yang tidak terbeban. Berilah dengan tidak terbeban. Saudara bisa kasih banyak, tapi kalau terbeban, kadang-kadang kita sudah terbeban dan kasih banyak, kita berusaha kasih sedikit, tapi terbeban juga. Woi, orang lihat saya begini nih, baru kasih begini, nanti orang bilang apa? Terbeban juga. Jadi murah hatilah. Pikir di sini berat, pikir dari sana juga berat, kita pun hati jadi berat. Berilah dengan kemurahan hati. Kita yang pikir, ada kemurahan hati dalam hati kita kok tidak. Tidak usah tunjuk orang. Ketika saya menyampaikan poin ini, saudara jangan lagi berpikir soal apalah begitu. Berpikirlah tentang diri kita. Ada kemurahan hati ketika saya memberi. Ini bahaya sedikit karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Jadi waktu kita kasih sebuah hati ini saya ingat 3 kali saya bicara dengan ibu pendeta tentang satu pohon beringin yang dikasih kecil itu, dia nama apa lagi? Bonsai. 8 tahun yang lalu saya bawa itu pohon beringin dari Malaka. Saya pas pelayanan di sana, bis jemput mau pulang, saya bilang Pak Pendeta muat itu di atas. Muat, datang sampai sini, taruh di atas tangga terakhir. Sudah bagus-bagus itu pohon. Dia punya akar sudah tembus. Dia punya ini pot, kena di situ bagus-bagus. Sekarang pas ibu mau pindah angkat-angkat barang, saya pun teman akrab sekali datang yang begini, Adi,
Itu pohon beringin nanti kakak bawa sudah. Saya bilang ini orang yang cari ke saya masalah. Tapi karena saya dan dia teman akrab sekali. Saya bilang, iya kakak. Tapi saya kasih tahu ibu dulu Itu ibu puntu. Saya kasih tahu ibu. Kasih tahu pertama ibu abaikan saja. Saudara bayangkan sampai 3 kali. Kasih tahu ibu Bapak kok ini. Dong suada. Suada. Saya bilang mama 8 tahun lalu nih orang kasih kita. Itu kasih saya diangkat bingkas naik suka naik itu dia kasih saya. Sekarang ketika orang minta kita angkat kasih itu seolah-olah ke pembarat. Padahal itu hari juga orang kasih saya. Memang butuh kemurahan hati ya. Bayangkan kalau yang orang kasih saya kita mau kasih. Tapi kan kita bisa berbantah-bantahan sedikit di situ. Saya bayangkan kalau takut ibu bilang, ya namanya kan orang suka kasih kita mesti hargai. Jangan kasih lagi di orang lain. Kayak masuk akal toh. Tergantung di sini saudara. Kedua, berilah dari apa yang ada padamu. Berilah dari apa yang ada padamu. Jangan beri dari apa yang ada pada orang lain. Kami punya satu tim dulu. Saya tidak termasuk tim itu, tapi saya diminta untuk bantu kecil-kecil saja. Itu tuh untuk apa ya? Untuk memberi makan kepada orang-orang gila yang ada di Kupang. Memang 1 minggu hanya 1 kali. Yang menarik adalah dengan tim itu saya bantu sedikit saja. Terus saya dengan orang-orang yang biasa berdoa. Kami punya menara doa. Berdoa 1 kali 24 jam tiap hari di Kota Kupang. Terus bertanya. Kita hanya berdoa kok. Doa habis ini siapapun beras, siapapun baju, siapapun uang, siapapun apa yang kita kasih. Karena firman Tuhan bilang Tuhan, inilah aku, utuslah aku. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan, ini aku, utuslah dia. Kan tidak begitu. Yang ada padamu, bukan yang ada pada dia. Yang ada pada kita itulah yang mestinya kita beri. Tapi banyak orang bisa balik juga. Yang orang lain kasih, untuk kasih orang lain. Dia mainkan kok dia juga dapat bawa itu. Itu memang terlalu itu. Tidak memberi lah, ambil lagi. Bahaya itu. Ketiga. Berikanlah dengan rela. Lebih panjang sedikit. Memberilah dengan sukarela. Ada orang suka tetapi tidak rela. Kira-kira ada kok tidak yang rela tapi tidak suka? Ada. Siapa bilang tidak ada? Yang rela tapi tidak suka itu adalah itu kebanyakan yang anak muda yang belum nikah tuh. Itu nyong tidak mau dan dia sudah saya rela. Tapi itu nyong setiap kali kasih naik foto dan dia putanta, kita tidak rela toh. Nah itu rela tapi tidak suka itu begitu. Berilah dengan sukarela. Mempertegas kemurahan hati tadi. Berilah dengan sukarela. Tanpa beban. Sebab kalau kita sedikit berbeban tuh sulit sekali. Sulit sekali. Rasa bagaimana? Harus rela. Tadi malam saya dari ibu datang di sini jam berapa ya? 9. Pas kami datang begini parkir mobil di situ lihat rumah di atas. Ibu bilang, kekar mana kok? Saya bilang mama rela. Rela. Hati ini sulit untuk rela. Begitu. Berilah dengan sukarela. Bukan soal bilangannya, bukan soal apa yang ada. Rela itu yang paling penting. Berikut. Yang menarik di sini, pemberian itu dalam catatan Alkitab. Bukan supaya orang lain mendapatkan keringanan. Tetapi supaya ada keseimbangan. Kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka.
kekurangan mereka, kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu. Saya waktu baca teks ini sampai di poin ini, sengaja saya tidak rubah dia pun teks, supaya orang mendapat keseimbangan. Selama ini kan kita bilang bantu dong, bantu dong. Itu kata bantu itu kan bawa kita pada pikiran sudah keseringan sendiri. Saya bisa bantu keseringan. Tapi ini kasih tajam sedikit. Ini bukan sekedar meringankan beban, tetapi supaya terjadi keseimbangan. Kalau engkau tinggi sekali begitu, bantu dia supaya jadi seimbang. Karena pada hal tertentu mungkin bukan materi, dia berkelebihan dan dia memberi keseimbangan kepada. Dulu ketika masih di kantor sinode, saya mendampingi lebih dari 5.000 kelompok persekutuan doa. Salah satu poin wajib dalam ibadah persekutuan doa adalah kesaksian. Saya kalau ikut mereka dan mereka bersaksi itu, saudara-saudara, saya merasa bahwa saya mesti belajar sesuatu. Mereka dapat uang 2.000, 5.000, ikut ibadah bikin kesaksian, aduh puji Tuhan tadi saya dapat 2.000, 5.000. Kasih kesaksian. Saya bayangkan sebagai pendeta organik, kita diatur oleh jemaat dan sinode. Kan kami dapat lebih dari 5.000. Tapi kok sulit ini mulutin bersaksi. Di titik itulah tadi saya bilang terjadi keseimbangan. Saya mesti belajar sesuatu dari mereka tentang cara pandang terhadap berkat. Kalau kita yang tidak mau rendah hati sedikit, 2.000 bersaksi. Orang yang dapat tiap hari 1 juta tidak bersaksi, 2.000. Itu kalau kita mau merendahkan. Kan saya pernah tegur saya pemponaan saja. Gara-gara dia, tapi itu bagi saya dia salah. Malam-malam dia beli nasi babi. Bukannya makan, dia foto. Muat di medsos baru tulis, manjakan lidah. Wih, itu saya telepon dia. Wih, Mbak Ingau. Orang lain makan lebih enak, tidak foto. Lu nasi 15.000, manjakan lidah. Tiap hari lu makan kayu kujawas. Ya bukan itu. Jadi yang dimaksud tadi soal 2.000 bersaksi tidak sama dengan tadi 15.000 kok kasih tahu semua orang di seluruh dunia bilang manjakan lidah. Lidah sirip pinang itu. Saudara, berikut. Kamu sudah kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, kesungguhan, dan membantu dalam kasih itu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Pengetahuan sudah ada, kesungguhan beribadah sudah ada, membantu sudah ada dalam kasih. Tetapi hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Ini untuk mempertegas sebuah kehidupan dari orang-orang percaya kepada Tuhan. Tidak hanya pada aspek pengetahuan, kesungguhan beribadah, tetapi dalam sebuah praktik tentang kasih. Kamu mesti kaya semuanya. Memberi mestinya menjadi bagian pemberian dari diri kita kepada Allah. Saya kira ini catatan Rasul Paulus yang sering diucapkan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika orang memberi sekalipun dan itu seperti untuk Tuhan, dia tahu bagaimana dia memberi dengan kerelaan hati, bagaimana dia memberi dengan syukur, bagaimana dia beri dengan sukacita. Pembacaan tadi menegaskan poin berikut ini. Kita memberi diri kita kepada Tuhan. Kita memberi segalanya yang ada pada kita. Jadi kalau tadi kita beri seperti Tuhan, kita telah memberi diri kita kepada Tuhan. Kalau kita memberi diri kita kepada Tuhan, kita sudah memberikan segalanya. Saya merenungkan bagian ini tadi pagi.
Kadang-kadang saya memberi persembahan itu persiapan uang, bukan persiapan diri. Setiap kali datang, ambil persembahan, isi di dalam envelope tuh. Yang saya bayangkan ini saya memberi persembahan uang, bukan diri. Waktu saya merenungkan ini, saya merasa terkoreksi. Berilah dirimu, bukan uang. Sebab ketika diri ini yang kita kasih pada Tuhan, segalanya sudah kita berikan bagi Tuhan, termasuk uang. Saya merenungkan sendiri, saya kira saya masih memberikan uang. Wih, perasaan kalau pendeta Yandi pimpin ibadah, habis doa semua rame-rame pi kotak, saya jalan lurus. Ini kan sudah biasa siap sedikit untuk jalan di situ. Saya baru kasih uang, belum kasih diri. Supaya sebentar ukurannya bukan materi, bukan uang, diri yang dipersembahkan pada Tuhan. Berikut saudara-saudara, pemahaman bahwa kita adalah milik Allah, bahkan segala sesuatu yang ada pada kita adalah milik Allah, akan menolong kita untuk memberi dengan sukacita. Saya milik Allah, bahkan segala sesuatu yang ada pada saya adalah milik Allah, akan menolong saya untuk memberi dengan sukacita. Pak Pendeta, bagaimana dengan 1/10 itu? Kan saya pernah bilang pada saudara, 1/10. 10% itu siapa punya? Tuhan punya. Lalu yang 90% itu siapa punya? Beberapa orang bilang kita punya. Tidak. Alkitab bilang semuanya Tuhan punya. 10% Tuhan punya. Yang 90% pun Tuhan punya. Semuanya Tuhan punya. Itu tidak ada yang kita punya. Sehingga ketika 1/10 kita kasih untuk Tuhan. Orang suka bertanya, Pak, bisa kok tidak kalau ada orang susah datang, saya ambil dari yang 1/10 itu untuk kasih. Saya bilang jangan. Itu yang kau tidak rela. Ambillah dari yang 90 untuk kasih. Karena yang 97 Tuhan punya. Kita ini kan sudah yang 10 ini yang kita atur kok. Kayak tidak rela kalau ambil dari yang 90 tuh kira kebutuhan ada banyak lah begini nih bro. Hei, kekar mana kok. Pikirkanlah itu. Semua Tuhan punya. Supaya jangan ambil dari yang Tuhan punya. Biarlah supaya ada perbendaharaan dalam rumah Tuhan. Sebab orang miskin selalu ada padamu. Ambillah dari 90. Oh, itu butuh hati yang terbuka luas. Hati yang lapang seluas Gelora Bung Karno. Kalau hati tidak lapang itu berat. Saudara, poin yang berikut ini saya catat begini. Kita hidup bagi Allah dan bukan kita hidup untuk uang. Saya ulangi. Kita hidup bagi Allah dan bukan kita hidup untuk uang. Jadi sekiranya ukuran pemberian kita bukan pada uang, tetapi pada hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kita hidup bagi Allah, bukan untuk uang. Sehingga kita memberi dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Itu yang akan menolong kita. Kan pertanyaannya adalah, Pak Pendeta, saya kan bermasalah, saya tidak memberi kok, saya tidak, saya mau tapi kok hati, ya ini dia pencara. Harus mulai dari cara berpikir semua Tuhan punya. Tidak ada yang saya punya. Jadi kalau saya memberi, ya Tuhan punya. Nah. Dia titip lewat saya kok. Kita sama-sama belajar untuk ini. Yang paling terakhir saya ingin katakan, pelayanan kasih dipandang sebagai sebuah bukti dari kasih. Kasih bukan kata-kata saja. Pada titik tertentu kasih itu sebuah perilaku. Kalau kita mengasihi, berilah dengan kasih. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau mengajarkan kepada kami maksud-maksud-Mu. Tolonglah kami supaya kami kuat. Tolonglah kami supaya kami mampu. Tanpa Tuhan kami tidak bisa. Biar kami dapat memberi dengan ungkapan syukur, dengan kemurahan hati, dan dengan kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.